timnas Uruguay yang dijuluki La Celeste ini jarang absen. Ternyata bukan hanya sepak bola yang jadi perhatian pemerintah Uruguay, guys. Piala Dunia 2022 menjadi penampilan ke-14. Sederet bintang jadi bagian timnas Uruguay, seperti Matias Oliveira, Federico Valverde, central midfielder Real Madrid yang pernah membobol gawang Messi, Jose Gimenez, dan Darwin Núñez, penyerang Liverpool, serta Luis Suarez yang pulang ke Nacional setelah berpisah dengan Atletico Madrid. Eits, bukan itu aja. Ada banyak fakta yang bisa mengenalkan kita ke negara kecil satu ini. Apa aja? Pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya juga sangat terjamin loh. Sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama tahun 1930. Karena itu Uruguay juga memperoleh gelar Copa America terbanyak di Amerika Latin. Jadi salah satu negara sepak bola paling berprestasi di Amerika Latin. Dibuktikan dengan menyandang 2 gelar juara dunia dan 15 kali Copa America. Memimpin negara dengan luas wilayah 176.215 km persegi yang diisi penduduk sekitar 3.518.552 jiwa. Tentu nggak terlalu sulit kali ya dibandingin presiden kita. Nah, kita mulai nih dari sistem pemerintahannya. Mirip-mirip lah dengan Indonesia. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Uruguay adalah sistem pemerintahan republik presidensial. Saat ini yang menjabat sebagai presiden adalah Luis Alberto Lacalle Pou bersama wakilnya Beatriz Argimon. Nggak ketinggalan, pemerintah Uruguay nyediain juga akses internet ke banyak keluarga. Tahun 2009, Uruguay menjadi negara pertama yang memberikan perangkat laptop kepada 362 siswa sekolah dasar, beserta 18.000 guru. Laptop XO yang dibagikan adalah bagian dari program nasional bertajuk Plan Ceibal bersama OPLC. Pengadaan komputer XO yang bersistem operasi Linux itu, pemerintah merogoh kocek hingga $260 atau sekitar 2,4 juta per komputer. Wah, sejahtera banget ya Uruguay ini. Yap, semuanya juga ada andil dari penduduk Uruguay itu sendiri. Nah, sekitar 87% adalah keturunan imigran Italia dan Spanyol. Lama-kelamaan berdatangan pula negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Berbeda keturunan, tapi mereka tetap harmonis. Tapi tahu nggak kalau mayoritas penduduk Uruguay itu keturunan dari benua Eropa. Lalu untuk minoritas ada penduduk dari keturunan Afrika, Indian, dan Asia. Mereka datang ke Amerika Selatan sekitar abad ke-19 dan ke-20. Presiden Luis Alberto mampu ngebuat negara terkecil setelah Suriname ini jadi negara dengan ekonomi terbaik karena tingkat penghasilan yang tinggi di antara negara di Amerika Selatan lainnya. Perekonomian berasal dari beberapa sektor. Di sektor lainnya ada pariwisata. Karena banyak tempat-tempat bekas kolonial, pemerintah menjadikan tempat tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Uruguay. Salah satunya adalah pertanian. Hasil pertanian utama berupa kedelai dan pir. Selain itu, daging sapi juga jadi komoditas ekspor utama bagi Uruguay setiap tahunnya. Untuk hal yang satu ini, banyak negara yang memandang sebelah mata. Pasalnya, sejak 2013 silam,
Uruguay menjadi negara pertama yang melegalkan ganja. Pemerintah menyetujui undang-undang yang melegalkan penamaan dan penjualan ganja skala nasional. Ekonomi stabil. Pendidikan juga difasilitasi dong. Karena percaya kalau sumber daya manusia berkualitas dipupuk dari dasar nih. Wah, anak-anak belajar lancar di sekolah. Emak di rumah duduk nyantai nonton Netflix. Mirip Indonesia kan, walau berbeda-beda suku, tetapi tetap satu. Yaks. Yang nggak mirip dengan kita adalah mereka tuh nggak punya agama resmi. Tapi berdasarkan survei, mereka paling banyak memeluk agama Katolik Roma sekitar 44,8%. Yahudi 9,5%, tidak beragama 44,5%, dan agama lainnya sekitar 1,2%. Jadiin contoh nih Uruguay, kita yang katanya paling banyak memeluk agama, tapi suka ribut soal agama. Hubungan antara gereja dengan negara juga dipisahkan. Makanya pemerintah nggak mau ambil pusing ngurusin agama rakyatnya. Rakyatnya bebas kok mau menganut agama apa aja dan keamanan beragama juga terjamin. Bahasa Portugis juga jadi salah satu bahasa yang digunakan oleh minoritas. Sekitar 15% khususnya wilayah utara dekat Brazil. Penduduk harmonis ini banyak menuturkan bahasa Spanyol Uruguay seperti negara tetangga Argentina. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris kok, tapi cuma kebutuhan tertentu aja. Contohnya untuk bisnis, pariwisata, dan pendidikan. Tapi uniknya, walau penduduknya sedikit, mereka punya domba 2 kali dari jumlah mereka. Uruguay memiliki 6.419.000 domba. Hampir 2 ekor domba per orang. Ini masih mending, katanya tahun-tahun sebelumnya, jumlah domba sebanyak 26 juta. Bayangin gimana banyaknya. Keluar rumah ketemu domba, ke pasar ketemu domba, bahkan ke sekolah harus papasan sama domba. Ini yang kita sampai nih di fakta terakhir. Paham kan kalau setiap negara punya lagu kebangsaan? Uniknya tuh lagu kebangsaan Uruguay berjudul Orientalis La Patria o la Tumba. Adalah lagu kebangsaan terpanjang di dunia dengan 150 bar musik. Iya, sekitar butuh 6 menit lah buat sampai di bagian akhir. Untung aja ya lagu kebangsaan kita nggak sepanjang Uruguay. Coba deh bayangin, berapa banyak siswa pingsan pas upacara karena nyanyiin lagu kebangsaan lama banget. Atau paduan suara sampai serak pengen cepet udahan karena ribet. Ya udah bersyukurlah tinggal di Indonesia.